memahami makna dari COVID-19. Jadi dia nggak terima. COVID-19 ini tidak ada. Bisnis ini harusnya berjalan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, gimana kabarnya? Senang sekali saya Edvan M. Kautsar bisa menyapa Anda semua di siang hari yang mudah-mudahan senantiasa berlimpah rezeki dan kebahagiaan. Dan ini adalah seri pertama, ya, hari pertama dari seri live bareng para mentor. So, hari ini kita akan belajar dari 3 mentor yang luar biasa. Pertama dengan Tom MC Ifle, yang kedua dengan Kang Hari Firmansyah, dan yang ketiga adalah dengan Mas Reza Anggara. So, buat teman-teman semuanya, kita masih menunggu kehadiran salah satu mentor yang akan berbagi jam 14.00, yaitu Coach Tom MC Ifle. Ya, are you ready? Ready dong ya. Nah, oke, Sobat Hebat semuanya, saya senang sekali karena hari ini kita dengan Coach Tom akan membahas tentang how to grow in crisis. Jadi bagaimana kita bisa tetap berkembang, maju, dan bertumbuh dalam keadaan ya. Dan 3, 2, 1 ya, kita masih menunggu Coach Tom MC Ifle ya. Kita masih waiting dan here it is. Please welcome Coach Tom MC Ifle. Wow. Hey. Halo. Apa kabar Coach Tom? Evan. Wah, luar biasa. Baik. Kabar baik, luar biasa, semangat ya. Coach Tom, woi bro, apa kabar bro? Nah, saya senang banget sama Coach Tom ini karena luar biasa ya. Luar biasa. Karena Coach Tom MC Ifle ini ya, sambil kita persiapan, video-videonya, karya-karyanya menghiasi berbagai tempat di internet ya. Wah, luar biasa. Di YouTube tuh makin bertumbuh, growing up. Di Instagram juga, wow. Dan hari ini kita akan coba cari tahu apa rahasianya, apa tipsnya bisa bertumbuh di krisis. Karena ini luar biasa banget, Coach Tom. Kita mungkin bahas background dulu ya, bahwa keadaan hari ini adalah bisa dibilang hal-hal yang terjadi pertama kali di dalam kehidupan kita. Benar nggak, Coach Tom? Ya, pertama kali masjid tutup, pertama kali gereja tutup, pertama kali mall tutup, pertama kali bisnis tutup. Ini rata-rata pertama kali ini terjadi. Gimana menurut Coach Tom nih keadaan yang hari ini terjadi? Ya, kadang-kadang kalau dipikir-pikir ada banyak orang bilang bahwa ini adalah konspirasi. Ada yang bilang, wah ini dibuat desain dan di apa namanya, dirancang oleh orang-orang tertentu untuk bisa dipakai untuk menghancurkan tatanan dunia. Ceritanya begitu ya. Tapi kalau menurut saya ini adalah campur tangan Tuhan, bahwa Tuhan menciptakan bukan menciptakan, Tuhan nyentil kita dan menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang harusnya kita rubah. Dan pasti banyak orang di luar sana yang bertahan dengan keyakinan bahwa mereka nggak mau berubah. Dan itu sangat berbahaya sekali. Itu sangat berbahaya sekali. Kita saat ini, ya siapa yang, kalau ini adalah sebuah konspirasi, katakan ada dunia, katakan orang hebat di China atau di Amerika menciptakan sebuah konspirasi. Konspirasi itu nggak bisa sekompak ini. Konspirasi itu tidak bisa secepat ini, sekompak ini, dan sepowerful ini. Kalau misalnya orang pinter di dunia banyak, dan yang bisa membuktikan bahwa ini adalah bahaya atau tidak itu banyak sekali. Jadi tidak perlu khawatir dan takut akan seberapa bahayanya COVID-19 ini buat kita semua ya, buat dunia. Sehingga kalau melihat dari efeknya ini powerful sekali. Tadi kita berbicara segala sesuatu yang lama itu sudah tidak lagi valid. Semua tatanan lama, kita sebutnya old system. The old system yang ada di zaman dahulu benar-benar harus ditinggalkan.
Ya, itulah yang menurut saya sangat-sangat powerful hari ini sedang terjadi, gitu. Ya, terus kita sekarang banyak banget menemukan para pengusaha terutama yang bergerak di UMKM, Coach Tom, Ya, ya, yang kemudian mereka banyak gulung tikar, ya, benar. banyak merumahkan karyawannya dan bukan hanya para pelaku UMKM, tapi juga para pegawainya sekarang banyak yang akhirnya jadi nggak punya pekerjaan. Benar. Nah, kira-kira menurut Coach Tom gimana nih kita menghadapi hal itu? Apa respon yang sebaiknya kita lakukan, terutama mungkin pengusaha dulu lah ya? Oke, kita bicara tentang pengusaha. Akan ada tiga jenis pengusaha tiga jenis pemimpin yang akan kita temui dalam menghadapi COVID-19. Pemimpin yang pertama adalah pemimpin yang tidak menerima dan belum bisa memahami makna dari COVID-19. Jadi dia nggak terima. COVID-19 ini tidak ada. Bisnis ini harusnya berjalan. Kenapa masih apa ya? Masih belum bisa menerima keadaan bahwa keadaan sudah berubah. Ini adalah tipe leader yang pertama. Dan respons dari leader ini adalah mereka menunggu. Jadi mereka karena merasa bahwa enggak lah kita balik ke normal. Nanti abis ini balik normal, maka mereka menunggu. Kemudian mereka menutup bisnis mereka. Ngapain saya jalanin bisnis kalau misalnya nggak ada untungnya? Ya udah tutup dulu deh. Kita tunggu karyawan dirumahkan sementara. Mereka ini atau bisnis-bisnis seperti ini adalah bisnis yang langsung mati suri. Karena Anda bayangkan ketika tutup, bayangkan kalau bisnis Anda tutup di bulan April awal, lalu kemudian Anda buka di bulan Juni, keadaan sudah berubah total. Customer sudah berubah total. Produk yang laku sudah berubah total. Customer-customer yang sedang daya belinya berubah total. Sehingga orang-orang yang memutuskan untuk, ya saya tutup dulu deh, pas bangun, seperti kita tidur di tahun 2000, bangun di tahun 2020, udah berubah total. Yes. Nah, benar. Yang kedua adalah orang-orang atau leader-leader yang masih bingung dengan keadaan, tapi masih ingin berusaha. Mereka bingung dengan keadaan. Ini sebetulnya sedang apa sih? Ya udah deh, saya coba dulu, saya trial, saya jalanin ini. Dia nyoba-nyoba dan tidak memiliki strategi jangka panjang. Mereka adalah orang-orang yang hanya ingin bertahan hidup. Jadi reaksi orang-orang yang ingin bertahan hidup adalah dengan menekan biaya seminim mungkin. Mengurangi biaya, kalau perlu menjual produk yang sesuai dengan daya beli, jadi mereka jual harga murah sekali, atau menekan cost dengan sedemikian rupa supaya mereka bisa bertahan hidup. That's it. Ini orang-orang yang kategori yang kedua. Dan ini bertahan. Ini bertahan nih. Nah, yang ketiga adalah mereka-mereka yang memutuskan untuk bertumbuh. Mereka-mereka yang memutuskan untuk berubah. Mereka-mereka yang mereka tidak menerima keadaan, mereka ingin bertahan hidup, tetapi di sisi lain mereka ingin memanfaatkan COVID-19 ini sebagai alat untuk menumbuhkan diri mereka, menumbuhkan bisnis mereka, menumbuhkan tim mereka. So, jadi orang yang pertama akan mati. Karena dia denial ya. Betul. Orang yang pertama akan stop atau shut down bisnisnya. Orang yang kedua akan survive. Orang yang ketiga akan getting stronger. Akan tambah kuat. Itu. Ya. I see. Nah, ini buat teman-teman semua yang nonton nih, pilih nomor berapa nih, ya kan? Jadi leader nomor pertama, nomor kedua, atau nomor ketiga. Komen di bawah ya, Coach ya. Benar. Ya, nah berarti saya bisa simpulkan untuk tipe leader yang ketiga adalah mereka justru memanfaatkan COVID ini seolah-olah seorang peselancar yang memanfaatkan aliran ombak untuk kemudian dia menciptakan selancar yang indah gitu lah ya, kurang lebih ya. Ya, oke, wow. Jadi ombaknya itu nggak dilawan gitu, tapi dia justru manfaatkan itu untuk melaju dengan luar biasa, dengan indah. Wow. Nah, buat Coach Tom sendiri nih, Bro Tom sendiri, di kala pandemi kayak gini kan kita bergerak di bidang yang sama nih. Ya. Kita adalah orang-orang yang harus mengumpulkan banyak orang di dalam satu ruangan dan kemudian kita memberikan seminar.
Dan aturan pertama sejak semacam lockdown ya atau PSBB di Indonesia saat corona mulai datang ke Indonesia adalah nggak boleh ngumpul-ngumpul, ya kan? Wah, gimana nih waktu itu? Cerita dong, cerita. Momen terakhir saya kumpul itu pas Idea Cloud di Surabaya. Surabaya. Sama Patung. Sama Patung. Saya salaman sama Patung waktu itu. Iya. Nggak salaman dengan Patung. Dan waktu itu saya kan diskusi dengan Pak Lo Keng Hong, dengan Pak Hermanto. Wah, ini kayaknya COVID ini makin parah nih. Saya bilang sih, waktu itu saya sempat denial juga. Sempat mengatakan bahwa enggak lah, ini cuma mainan-mainan doang gitu kan ya. Tapi rasanya nggak mungkin kalau nggak serius. Ini kayaknya serius nih. Nah, saya pulang, lalu kemudian saya meeting dengan tim, terus kemudian kita baru selesai event tuh di Surabaya. Kita ada event kita kan setiap bulan ada 2 event. Jadi bayangin setiap bulan ada 2 event, ada 24 event di 1 tahun. Kita baru menjalankan 3 event, sisanya harus dibatalkan. 9 event berikutnya harus 20 event berikutnya, 21 event berikutnya harus batal. Dan kita bilang, wah, gimana ini? Dan ada banyak yang udah bayar pula lagi. Ada yang udah bayar dan belum bisa kita deliver eventnya. Lalu kemudian saya ngomong sama tim, ya deh kita tunggu deh. Kita tunggu. Tunggu, tidak membaik, malah memburuk. Teman-teman, mungkin Anda harus tahu ya, barusan pagi saya menyampaikan mengenai, saya meeting sama tim, saya jelaskan ke tim bahwa kita harus prepare for the worst. Kita mesti prepare for the worst, karena yang namanya PSBB itu tidak melonggar, tapi mengetat. Jadi kalau diperhatikan ya, China melakukan drastic lockdown. Italia melakukan lockdown drastis itu, stop. Ya, dan mereka nggak peduli apa responsnya, nggak peduli apa yang akan terjadi, yang penting lockdown dulu. Karena kesehatan nomor 1. Di Indonesia, Amerika juga sama. Awalnya dia longgar, abis itu lockdown. New York lockdown, semuanya lockdown. Karena kesehatan nomor 1. Di Indonesia, kita ini masih berat ekonomi dan kesehatan. Kalau kita lockdown, ekonomi hancur. Kalau kita buka, kesehatan rusak. Nah, kita nih 50-50. Jadi, kelihatannya pemerintah itu bermainnya itu kayak pelan-pelan, lama-lama dikencangin, gitu ya. Sekarang ini diminta untuk dibebasin deh dikit ya, dibebasin dikit, kamu siap-siap deh, siapin makanan, siapin apa, tapi nggak dikasih tahu bahwa kedepannya akan melonggar atau menyempit. Makin lama Pak Jokowi bilang melonggar, ternyata kondisi menyempit. Itu cukup mengerikan. Pak Jokowi bilang, tidak boleh mudik, ternyata pulang kampung boleh. Saat orang semua sudah pulang kampung, jalanan nggak boleh ditembus. Jadi ini luar biasa, membingungkan buat banyak orang begitu. Banyak sekali orang yang sedang bingung. Nah, saya bilang sama tim, kita nggak boleh ikut bingung. Kita harus ambil keputusan. Keputusan kita adalah kita akan melakukan forever work from home. Kalau misalnya forever work from home gimana? Berarti saya harus memastikan kalian punya infrastruktur yang benar untuk bisa bekerja, kalian punya tempat untuk bisa bekerja, kalian punya mindset, strategi untuk bekerja, dan tahu job description Anda saat bekerja di rumah. Jadi kita sudah ambil keputusan, putus hubungan dengan seminar face to face, udah putus hubungan. Udah jadi udah nggak bisa begitu lagi, ya udah kita cari jalan lain. So, ketika itu terjadi dan kita sudah ambil keputusan, jalan tuh terbuka di mana-mana. Benar. Dan jadi bisa dibayangkan, saya berusaha untuk membuat namanya produk online course. Selama ini tunda. Lockdown, PSBB, hanya dalam waktu 2 hari, kita bisa membuat online course platform 2 hari.
online course platform terjadi dalam waktu 2 hari. Wow. Beres. Wow. Iya. Langsung bisa jualan. Langsung bisa jualan. Iya. Gitu. Nah, jadi saya bilang ini yang disebut kesempatan. Ini yang disebut kesempatan. Dan ini adalah orang tipe ketiga yang akan mengambil opportunity ini. Ya, Benar. tipe ketiga ini yang akan ambil kesempatan. Nah, teman-teman juga harus ikut mengevaluasi diri. Apakah kita sudah benar-benar full siap untuk menerima COVID ini sebagai bagian dari kehidupan kita. COVID will be here forever. COVID akan ada selama-lamanya. Nggak bakal ada, nggak akan musnah. Iya, benar. Nah, Coach Tom, kalau bisa kita bahas, kan sekarang bidang bisnis itu nggak semua kena, benar nggak Coach Tom? Ada yang justru bidang bisnis itu pas adanya corona ini justru malah meningkat berkali-kali lipat, terutama bisnis-bisnis di bidang teknologi dan kesehatan ya. Kayak sekarang Zoom, aplikasi Zoom itu luar biasa itu, meledak gitu kan. Nah, tapi buat teman-teman semua nih yang bisnisnya justru malah kacau balau gara-gara COVID, kan mereka punya pilihan tuh. Pertama mereka pivot, merubah bidang bisnisnya demi menyelamatkan karyawan dan cash flow intinya. Nah, atau yang kedua mereka tetap bertahan dan menyesuaikan diri di dalam produknya. Atau mana yang paling bagus menurut Coach Tom? Nah, jadi begini, kita perlu mengerti bahwa market itu terbagi 3. Hari ini market ini terbagi 3 bagian. Ada market yang takut virus. Market yang takut virus adalah orang-orang yang benar-benar dia mengkarantina diri sendiri, tidak berani keluar sama sekali, patuh banget dengan PSBB, cuci tangan 3 kali sehari, 4 kali sehari, 5 kali sehari, hand sanitizer ada di kantong, di mana-mana ada masker. Itu adalah orang yang takut virus. Which is itu adalah market. Market itu membeli produk-produk yang bisa melindungi diri mereka dari virus. Kalau Anda jualan herbal ke mereka, kalau Anda bisa mengakses dan menjual produk-produk kesehatan, mereka akan beli. Kalau Anda mengakses produk-produk misalnya produk-produk makanan atau produk-produk vitamin yang bisa membantu kesehatan mereka, mereka akan beli. Atau menjual produk-produk aneh seperti kalung antivirus, itu dibeli sama mereka. Baju antivirus, itu dibeli sama mereka. Beneran. Ini marketnya. Ini adalah typical market yang pertama. So, Anda harus pintar melihat kemana uang itu bergerak. Oke? Yang kedua adalah orang-orang yang takut ekonomi turun. Yang ketakutan akan ekonomi yang rontok. Anjlok. Nah, orang-orang yang takut ekonomi turun, kira-kira apa yang mereka konsumsi? Ayo. Orang-orang yang takut ekonomi turun, yang dikonsumsi adalah edukasi. Benar. Mereka mengedukasi diri mereka. Mereka mencoba mencari jalan keluar. Benar nggak? Benar. Mereka akan menemukan jalan untuk bisa memastikan bahwa mereka tidak terkena dampak ekonomi. Jadi kemungkinan besar mereka akan nyetok makanan. Mereka nggak takut virus, tapi nyetok makanan. Mereka mungkin akan memastikan rumah mereka terbebas atau bisa terlindungi dari andai kata sampai bisnis itu benar-benar shutdown. Jadi mereka ini renovasi rumah pada saat COVID-19, mereka renovasi rumah, mereka desain kantor di rumah, mereka akan pasang wifi yang kencang, mereka benar-benar akan mencari informasi what's happening dengan dunia, mereka akan pantau teori konspirasi. Ini orang-orang ini. Mereka adalah orang-orang yang mengkonsumsi data. Mereka akan mengkonsumsi pulsa. Mereka mengkonsumsi Zoom. Mereka akan mencari tahu what's happening dengan dunia. Ya, ini mereka mengedukasi diri mereka. Tapi faktor ketiga adalah orang-orang yang takut bisnisnya turun. Yang takut bisnisnya turun. Oke? Mereka akan melakukan 2 hal. Nomor 1, mereka akan
mencari jalan untuk menekan biaya. Tapi yang kedua adalah mereka membutuhkan more customer. Jadi mereka akan mencari orang yang bisa membantu mereka mencari customer. So, kalau yang kedua, Anda bisa membantu mereka dengan mengedukasi orang-orang yang kedua ini, kayak yang takut ekonomi collapse. Nah, yang ketiga, Anda bisa mencari mereka untuk mendatangkan customer untuk mereka. Dan Anda bisa mendapatkan bisnisnya yang mendapatkan bisnis yang sama juga. Ambil contoh ya, saya ada banyak klien-klien saya yang jualan kuliner lah, jualan apa, jualan. Saya tanya, lu jualan apa? Saya jualan bumbu. Saya baru beli bumbu dari Bali. Enak banget. Enak banget. Bumbu masak, kayak bumbu betutu, ya, bumbu ayam betutu, sambal Bali. Wah, enak banget. Nah, masak di rumah, saya belanja enak, saya jualin. Tawarin ke orang-orang, nggak mau nggak jualan. Nah, mereka senang banget dan membuka network begitu banyak. Saya dapat untung, saya bisa bantu, lalu kemudian bisa membuka network dan bisa bisa menambah database customer. Ini adalah tipikal yang ketiga. So, jadi 3 market ini harus kita pahami psikologinya. Anda bisa bisa menjual atau bisa mendekati market yang takut virus, mendekati market yang takut ekonomi collapse, atau yang takut bisnisnya tutup. Oke, berarti gimana soal pivot tadi? Apakah dia harus merubah core bisnisnya atau cukup dia menyesuaikan diri dengan 3 market tadi, Coach? Kita tidak bisa pivot kalau kita tidak tahu market kita yang mana, yang pas dengan kita. So, let's say misalnya saya adalah bisnisnya fashion, oke? Kira-kira fashion ini masuk kategori yang mana nih? Saya bisnisnya fashion, saya mau jual baju, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya milih satu, milih yang kedua, atau milih yang ketiga? Atau saya nggak pilih semuanya, saya mencari market saya sendiri? Itu bisa terjadi seperti itu, betul nggak ya? Nah, saya mau jawab dulu nih kalau soal fashion nih. Karena salah satu bisnis saya, Coach Tom, itu adalah di bidang fashion. Jadi kita ada semacam pabrik lah ya di kota kelahiran saya. Dan kemarin ketika wabah corona ini datang ke Indonesia, jadi fashion itu benar orang-orang itu benar-benar nggak peduli lagi dengan fashion. Mereka penjualan kita turun, kemudian juga pabrik kita mulai hampir goyang. Sampai akhirnya saya coba menyesuaikan diri karena saya lihat demand ke masker dan APD pada waktu itu lagi tinggi-tingginya tuh. Di mana-mana orang butuh masker, butuh APD. Nah, akhirnya kita merubah sedikit pola bisnis kita yang tadinya bikin baju jadi bikin masker dan APD, dan luar biasa itu. Kita dapat orderan sampai ada 1 juta pieces ya untuk APD juga dengan masker dan lain-lain. Tapi itu cuma bertahan 2-3 minggu pertama karena 3 minggu kemudian demand-nya turun. Orang-orang produksi habis-habisan gitu, banyak di berbagai tempat. Nah, kayak gitu tuh, gimana tuh? Soal fashion tadi lanjut. Betul. Nah, jadi klien saya juga ada beberapa fashion yang awalnya 100-150 piece per hari. Jualannya sekarang hanya sekitar 18-20 piece. Oke? Terus saya bilang, yuk coba cari tahu marketnya siapa dan bagaimana kita mau ngambil kesempatannya. Nah, mereka mengambil segmen yang tengah. Segmen tengah itu adalah yang takut ekonomi collapse. Nah, orang yang takut ekonomi collapse ngapain? Sehari-hari itu nongkrongin Instagram, nongkrongin Facebook, nongkrongin YouTube. Jadi termasuk yang hari ini nonton, Coach. Termasuk yang hari ini nonton, ya. Jadi mereka, saya bilang kita harus available, atau kita harus tampil istilahnya berdagang di antara orang yang sedang live, jualan di antara orang yang sedang live. Saat banyak orang live, itu akan scroll, orang akan scroll, betul nggak? Si ini live, oh ini live ini live apa? Oh ini live ini. Nah, saya bilang kita harus berada di antara orang-orang yang sedang live. Yang di live kan apa? Fashion show. Just do fashion show, show apa yang kita punya.
kasih tunjuk harganya berapa, apa yang sedang kita tawarkan, that's it. Kasih tahu aja, kasih ini aja, kasih masukan aja. Ini adalah baju kita, ini cocoknya begini. Nggak mungkin nggak ada yang, maksudnya gini, nggak mungkin nggak ada orang yang beli baju, nggak mungkin. Benar, benar. Nol, nggak mungkin. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena mereka masih menjual 18 piece per hari. Kalau masih ada 18 piece per hari yang membeli, kita tinggal mencari look alike-nya. Mencari orang yang look alike mereka, lalu kemudian kita gedein jangkauannya. Nah, untuk menjangkau mereka gimana? Ya Instagram, Facebook, YouTube. Kalau nggak bisa YouTube dan juga Facebook, Instagram aja. Cuma kita harus menampilkan sesuatu yang menarik untuk market kita. Dan ketika itu dilakukan, penjualan per day awalnya cuma 18-20, sekarang bisa sampai 100 piece per hari. Wow. Jadi mirip-mirip dengan kondisi normal. Artinya apa? Kalau kita memang memutuskan untuk fight, jalannya itu pasti ada. Jalannya pasti ada. Oke, nah teman-teman, berarti itu ilmu yang luar biasa banget saya dapat dari Coach Tom. Jadi kalau misalnya penjualan kita yang tadinya 100 turun jadi 17-18, maka kita tinggal mengamati ya kesamaan dari 17 orang atau 17 customer yang tetap beli produk kita. Benar kan? Tinggal kita perbesar range-nya, kita cari orang-orang yang mirip kesamaannya dengan 17 orang yang tadi beli produk kita. Nah, ketika kita mampu melihat orang lain di luar 17 orang itu yang ternyata memiliki habit atau hal-hal yang sama dengan 17 orang itu, so penjualan kita akan back to normal. Benar ya Coach Tom ya? Yes, benar. Yes. Benar banget. Oke, berarti sekarang kan pengusaha-pengusaha, terutama UMKM ini banyak yang tidak bersentuhan dengan teknologi nih, Coach Tom. Ya, beda dengan dunia usaha rintisan. Kayak startup itu udah jelas lah, mereka pasti paham betul dengan teknologi. Nah, tapi yang UMKM ini nih, aduh, ini banyak banget yang curhat, yang nge-DM, mereka bilang, aduh gimana ya penjualan gitu kan. Saya bilang, coba di internet tapi nggak ngerti, tapi nggak bisa, gimana ya. Nah, gimana itu solusinya, Coach Tom? Bro. Ya, jadi dari mindset ya, dari mental pertama adalah online itu sudah bukan pilihan lagi. Jadi nggak bisa milih. Kita nggak bisa, oh saya cuma offline saja. Nggak bisa milih. Kita harus mulai berpikir bahwa online adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak bisa bilang tidak bisa. Nggak bisa bilang nggak bisa. Ya, harus bisa. Karena ya, harus belajar lah ya. Sudah apa ya? Sudah dipermudah. Bukan satu hal yang susah, sudah dipermudah. Benar. Apa yang kita lakukan dengan online ini sudah dipermudah. Jadi nggak ada istilah susah sebenarnya. Yang ada adalah perlu bantuan. Yang kita butuhkan support kan, bantuan, cari orang yang ngerti. That's it. Itu jangan dibikin susah. Gitu ya. Kalau dibikin susah jadi susah. Terus banyak sekali orang yang bilang, wah coach saya nggak bisa digital, saya tidak bisa online. Bisanya apa? Oh saya bisanya WA, pakai WA. WA itu sudah digital. Itu sama aja. Oke? Oh saya bisanya Facebook, pakai Facebook. Nggak bisa beriklan, posting aja. Berapa posting yang bisa dilakukan satu hari? Oh saya seminggu satu, sekarang bikin sehari satu. Kalau nggak bisa sehari satu, kalau misalnya nggak memungkinkan untuk sehari satu, sehari 3. Kalau nggak bisa sehari 3, ya sehari 5. Kalau nggak, jadi jangan kita menahan untuk lebih sedikit. Justru kalau nggak bisa bikin lebih banyak. Kalau nggak bisa, tapi kan katanya lebih banyak lagi. Tapi kan nggak ada yang nge-like nih, Coach. Tapi nggak ada yang respon nih. Nah, gimana tuh? Nah, karena tidak ada yang nge-like, karena nggak ada yang merespons, kita perlu melakukan yang disebut distribusi. Kita perlu menciptakan distribusi. Nah, kan kita sudah, Facebook adalah salah satu alat untuk distribusi. Tapi kita tahu alat yang bisa mendistribusi dengan cara lain. Misalnya dengan WA Blast. Ya silahkan distribusi lewat WA Blast. Atau misalnya kita distribusi lewat iklan. Ya silahkan distribusi lewat iklan. Atau mungkin kita, oke lah, biarkan Facebook yang mendistribute. Karena Facebook ini cerdas. Orang-orang
yang postingnya sering, kalau orang yang sering posting, Facebook itu akan belajar bahwa ini orang serius nih. Orang ini algoritmanya baca kayak gitu ya? Ya, dia akan kasih tunjuk, oh ini orang punya keinginan untuk maju nih. Saya promosiin deh. Saya promote lah. Maka kalau kita ke YouTube, YouTube itu orang-orang yang postingnya sering akan dimunculkan sebagai creator of the month. Ya, dia akan adalah creator on the rise. Itu dipromosiin tuh sama YouTube. Creator YouTube ya? Artinya YouTube ya, creator on the rise. Kita akan lihat tuh. Mungkin nggak banyak yang notice, tapi YouTube itu menonjolkan atau membantu kreator-kreator yang serius menambah konten. Dan yang menarik adalah yang dilakukan oleh Instagram, yang dilakukan oleh YouTube, yang dilakukan oleh Facebook itu actually sama. Yaitu mereka mencari momentum konten mana yang di respons banyak, mereka akan promote habis-habisan. Jadi kalau Anda melihat grafik, misalnya grafik itu pasti ada beberapa video yang flat, tiba-tiba muncul loncat yang banyak banget. Benar. Itu saya ngerasain itu. Didorong oleh platform itu tanpa iklan, loh. Iya, benar. Tapi itu semua dilakukan kenapa? Karena keep uploading, gitu. Karena kita upload terus. Konsistensi upload, benar-benar. Konsisten upload. Nah, dengan kita konsisten upload, maka tadi saya bilang, kalau nggak bisa 1 hari ya harus 3 kali. Kalau nggak bisa 3 kali harus 5 kali. Kalau nggak bisa 5 kali, kenapa nggak 7 kali? Kita terus-menerus upload konten yang membuat kita kayak ngegangguin Facebook. Kita gangguin Facebook sedemikian rupa sampai Facebook tahu, oh kamu serius, oke deh saya bantuin. Nanti dia akan sendirinya. Jadi kita maksa sama si Facebook ya. Ngotot sama Facebook. Iya, ngotot, benar. Facebook, gitu. Termasuk dengan Instagram. Kalau kita cuma posting saja, kemudian tidak kalau Instagram agak sedikit berbeda dengan Facebook, Kalau Anda mau kuat di Instagram, Instagram senang dengan orang-orang yang menggunakan seluruh fitur Instagram secara maksimal. Misalnya contohnya, ada story dipakai, ada live, stiker, feed, postingan feed dipakai. Kemudian ada stiker dipakai. Ada live dipakai. Jadi semakin banyak Anda menggunakan ini, pengguna pengguna yang proaktif, memaksimalkan proaktif. Instagram akan mengerti bahwa oh ini orang memang hidup matinya di Instagram. Orang ini bolehlah dipromot, orang ini bolehlah diberi diberi ruang untuk tampil. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, kita postingan kita masih jadul, entah kapan, nggak pernah update, Instagram akan melihat, oh ini memang akunnya akun tidur. Kita mencari akun yang aktif, begitu. Dan kalau akun kita aktif, yang akan follow kita adalah orang beneran, orang real. Gitu ya. Orang beneran akan follow kita. Nah, itu penting banget buat Instagram. Karena next step-nya adalah setelah kita post, kita harus menjawab komen dalam waktu yang cepat. Misalnya kita posting, dijagain tuh. 30 menit setelah posting harus jawab komen. Minimal. Berarti kita harus membangun engagement melalui komentar itu ya? Harus. Gitu. Itu banyak banget tuh orang yang udah ngepost, terus banyak yang komen tapi dia cuekin gitu. Berarti itu salah banget kalau algoritma Instagram ya? Iya, dijawab seminggu kemudian gitu ya. Iya. Lama, itu nggak boleh. Jawabnya gini doang lagi. Instagram akan bilang, oh ini nggak engage nih gitu. Ya, nggak responsif ya. Iya. Oke. Kalau beberapa bisnis, terutama bisnis di retail, Coach Tom, itu kan kita masih bisa berkorelasi dengan medsos ya. Tapi bisnis-bisnis kayak perhotelan, ya kan? Kemudian juga mobil bekas, tadi ada yang nanya tuh, mobil bekas.
terus juga ya pokoknya semacam itulah. Gimana itu caranya bisa move on dan tetap bertumbuh gitu? Ya, ini saya lagi ada di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Coach Tom, dan kayaknya penghuninya cuma saya doang ini. Ya, jadi dari pintu depan sampai kamar itu saya nggak nemuin orang gitu loh. Itu luar biasa loh. Ya. Ya. Gimana nih, Coach Tom? Jadi gini, kalau kita melihat kan ada produk-produk yang benar-benar kena dampak besar seperti travel airlines, kemudian travel airlines, objek wisata, perhotelan dan seterusnya. Itu akan terkena dampak besar, gitu ya. Nah, karena dia terkena dampak besar, kita tidak boleh menjual produk hotelnya. Kita harus menjual expertise kita di dalam hotel. So, expertise kita dalam hotel apa sih? Apa sih expertise orang hotel? Expertise-nya adalah kulinernya, eventnya, kulinernya. Koki, event. Apa namanya? Expertise kita adalah kita punya begitu banyak database. Ya, benar-benar. Betul nggak ya? Kita punya database yang bisa kita pakai. Kita punya staff yang kemampuan melayaninya luar biasa bagus, ya, karena kita di hospitality industry. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa memanfaatkan resources ini? Kita bisa memanfaatkan sumber daya ini, oke? Hanya masalah mau atau nggak mau. Masalahnya mau atau tidak mau. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mengalihkan fungsi hotel menjadi yang dibutuhkan. Sekarang yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan adalah karantina. Tempat buat pasien COVID. Tempat karantina. Mungkin benar. Mungkin tidak pasien COVID karena ada persyaratan rumah sakit yang harus Tetapi kalau misalnya saya nggak pengen ketemu siapa-siapa, saya mau hidup nikmat, enak, dilayani, stay di hotel. Ya. Dan memungkinkan untuk dilayani dengan program long stay. Bikin program long stay di hotel. Oke? Nah, hotel itu ada juga yang memutuskan untuk tutup. Ya, benar. Saya daripada begini, saya tutup aja. Itu pun ada risiko. Betul ya? Mereka merumahkan pegawai, misalnya 6 bulan ditutup, coba bayangkan 6 bulan saat dibuka, itu dia harus renovasi total. Benar banget. Risiko juga kan? Harus renovasi total. Maintenance-nya itu berapa? Yang rusak, yang apa? Wah, itu luar biasa. Jadi harus memikirkan tentang expertise. Otomotif juga sama. Otomotif, kemampuan Anda apa sih? Expertise Anda ada di mana? Expertise Anda ada di jual mobilnya. Expertise-nya adalah dengan menganalisa kendaraannya. Expertise otomotif knowledge, ya kan? Betul. Analisa mobilnya, apa expertise-nya? Kalau menurut saya, saat ini kalau memang ingin membuka peluang untuk hotel atau untuk otomotif atau untuk apa, kalau kembali ke produk lamanya itu akan sulit selama PSBB masih belum bisa dibuka. Tetapi kalau individu-individunya kita cari tahu kira-kira bisa punya skill apa, ini yang harus dibangun. Nah, hari ini kita semua harus memiliki yang disebut entrepreneur mindset. Semua karyawan harus dijadikan entrepreneur. Benar-benar. Mau gajian harus jualan. Semua karyawan mau gajian harus jualan. Itu saya terapin itu. Saya ambil contoh. Karyawan saya accounting jualan, personal assistant jualan, semua jualan. Nggak ada karyawan yang tidak jualan. Mau jualan apa? Jualan buku kek, ya, jualan CD kek, jualan DVD kek, jualan. Dan kalau misalnya mereka bisa menjual satu DVD saya itu kira-kira 700.000, ya, 700.000. Kalau mereka bisa jualan satu hari, mereka bisa menjual satu hari 10 hari aja, itu udah 7 juta. 7 juta itu udah cukup untuk membiayai gaji mereka. Buat saya itu udah sangat-sangat mensupport, sangat-sangat membantu. Oke? Sama dengan hotel. Ada misalnya
uh, uh, ada travel yang jumlah karyawannya sekitar 2.000 Ya, orang. 2.000 orang ya, ya, ini adalah tentara menurut saya. ya. Ini bukan lagi karyawan, dia harus jadi tentara. Tentara yang bisa menjualkan produk kita. Make sense nggak? Mm-mm. Kalau Ya, kita bisa benar-benar. memobilisasi 2.000 orang ini, satu orang misalnya, kalau satu orang bisa menjual produk 100.000 perak per hari, betul ya? Benar. Betul nggak ya? Betul. Satu hari mereka Hmm. sudah dapat berapa ratus ribu? 100.000 perak kali 2.000. Ya, benar. Udah dapat berapa? 200 juta. Satu hari. Ya. Satu hari itu. Mhm. Mau berapa omset satu bulan? Kali 30. Hmm. Yes, Jadi, wow. very simple mind. Very simple. Hmm. Apa yang bisa kita jual 100.000 perak per hari? Ya, That's it. Kalau bisa jualan satu hari, masa nggak bisa jualan 100.000 perak sehari? Kita jualan, nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin. ya, ya. Ya, Benar-benar. nggak mungkin. Teleponin 2-3 orang, 10 orang. Kalau nggak bisa 10 orang, 20 orang teleponin. Ya. Menjual 100.000 perak satu hari. Kalau terkumpul... Kalau dia nggak bisa jual 100.000 perak per hari, ya dia butuh ilmu lagi buat jualan. Berarti kurang ilmu. Kalau Iya kan? 100.000 perak nggak tahu cara jualan, berarti harus di training. Itu adalah growing yang berikutnya. Dia harus grow set. Kalau kita ada 3 growth yang kita harus miliki dalam COVID-19 ini. Satu, grow yourself. Grow diri sendiri. Ya. Yang kedua adalah grow your team. Kembangin orang. Teman, setelah. Ya. Dan yang ketiga, baru bisa growing business. Kalau kita sendiri nggak mau berkembang, kita nggak bisa mengembangkan orang lain. Kalau nggak bisa mengembangkan orang lain, kita nggak bisa mengembangkan bisnis kita. Iya, benar banget. Dan mindsetnya adalah it can be done, bukan impossible. Harusnya it can be done. Oh, bisa. Kalau hari ini, kalau misalnya dalam 1 minggu cuma jual 2 kali 100, ya, 2 kali 100. Ini teman-teman katanya ada suara saya kurang jelas katanya. Ya. Oke, sambil nunggu Coach Tom benahin suaranya, jadi teman-teman semua, silakan kalau ada yang mau bertanya sama Coach Tom, langsung aja tulis di komentar. Nanti akan saya bacakan sama Coach Tom dan akan dibahas dan dijawab singkat-singkat. Dan juga saya mau informasikan buat teman-teman semua bahwa saya dan 7 pembicara lain, termasuk salah satunya Coach Tom, akan mengadakan sebuah seminar online di Zoom di minggu ketiga bulan Juni. So, buat teman-teman yang mau belajar dari saya, Coach Tom, dan 7 pembicara lainnya, pembicara top pastinya, pembicara nasional, langsung aja klik link di bio saya, dan juga teman-teman bisa juga mendapatkan penghasilan Coach Tom dengan menjualkan tiketnya. Jadi sekali lagi teman-teman juga dapat peluang usaha, caranya klik aja link di bio Instagram saya, yang rencananya kita akan adakan seminarnya itu pada bulan Juni di minggu ketiga. Bukan cuma saya dan Coach Tom, tapi juga dengan 7 pembicara lainnya. Dan kira-kira Coach Tom akan bahas apa nanti, Coach Tom? Kita akan banyak sekali membahas tentang internal system yang kita miliki untuk bisa mendatangkan kekayaan. Kita ini punya 2 sistem, internal system dan external system. Nanti malam saya akan ada YouTube Live buat teman-teman yang IG Live atau YouTube Live, bisa Facebook Live jam 8 malam, akan membahas tentang 3 sistem, yaitu internal system, external system, dan wisdom. Dan wisdom, kemampuan untuk mengambil keputusan dengan tepat. Jadi Anda nanti akan mengerti bahwa internal system itu dampaknya 80% untuk mendatangkan bisnis, kekayaan, ya, kemakmuran. So Anda nanti belajar malam-malam, nanti malam lah jam 8 malam. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana internal system Anda, bagaimana membangun kekayaan dengan mental yang benar, dengan mindset yang benar. Tapi judulnya bukan itu ya, nanti saya pikirin judulnya yang lain. Ya. Intinya kita bakalan bahas itu lah ya, Coach Tom ya. Ya, intinya gitulah. Ya, intinya itu bahas tentang kekayaan. Ya, gimana caranya kita bisa tetap makin kaya, padahal ada pandemi nih, benar nggak Coach Tom? Benar. Ya.
Oke, dan ini ada 3 pertanyaan nih, ada 3 pertanyaan berbeda, tapi saya coba gabungkan singkat-singkat aja Coach Tom, karena waktu kita sekitar 15 menit lagi, takutnya Instagram tutup sendiri. Nah, yang pertama ada motor bekas, travel, dan juga satu lagi tadi properti. Gimana biar tetap bertahan tuh 3 bidang bisnis itu? Tiga-tiganya jawabannya sama. Nomor 1 adalah get to know your customer. Banyak dari kita yang tidak meluangkan waktu untuk dekat dengan konsumen kita. Dekat dengan apa yang sedang dirasakan oleh customer. Saran saya, ngobrol dengan customer, mengerti apa yang mereka cari, mengerti apa yang mereka butuhkan, dan Anda harus memastikan menemukan strategi berdasarkan suara konsumen. Ya. Menemukan strategi berdasarkan suara konsumen. Ambil contoh ya, klien saya ada jualan motor. Jual motor, ada yang baru, ada yang bekas. Sempat drop banget tuh anak-anak salesnya. Saya bilang, kita harus optimalkan Facebook Ads. Iklan Facebook. Coba Facebook Ads. Oh, nggak bisa. Coba. Ada beberapa cabang, satu cabang bikin trial. Ternyata laris. Ternyata jualan. Lah, jualannya nggak bisa kredit. Karena bank leasing menghentikan leasing. Apa yang terjadi? Penjualannya tunai. Jadi bukan hanya mereka bukan hanya jualan aja, tapi mereka juga mendapatkan uang tunai dari penjualan motornya. Ada motor baru dan motor bekas. Jadi nggak ada yang mustahil. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah travel. Travel itu nggak gampang kalau travel. Jujur saya orang travel. Jadi nggak gampang. Karena apa? Karena kita melawan mainstream, melawan hal-hal yang sifatnya mainstream. Oke? Kalau memang Anda mau bertahan, get to know your customer. Triknya sama. Get to know your customer, pahami di mana mereka, pahami dan jadilah orang yang mensupport customer dalam merencanakan liburan berikutnya. Jadi bisa jual perjalanan buat tahun-tahun ke depan, benar nggak Coach? Tahun ke depan. Yang kedua adalah menjadi trusted advisor. Seorang yang bisa memberikan masukan tentang perjalanan kemana berikutnya yang sebetulnya safe. Indonesia nggak boleh masuk Jepang, Indonesia nggak boleh masuk Amerika, Indonesia nggak boleh masuk Singapura, nggak boleh masuk Australia. Yang mana negara yang mau terima orang Indonesia, itu kita kasih tahu. Bu, hai Bu, apa kabar? Udah pernah? Kalau saya di travel, saya akan kontak Edvan. Pak Edvan, apa kabar? Baik Pak, Pak Edvan. Baik. Ada rencana mau jalan-jalan nggak tahun depan? Sudah tahu belum ada plan kemana? Wah, saya belum tahu misalnya. Pak, saya akan kirim Bapak video-video tentang beberapa destinasi yang saat ini orang Indonesia boleh datang, Pak. Salah satunya Iceland. Ini. Saya kirim ya, Pak ya. Nanti kalau Bapak tertarik, kabarin ke saya. Kalau Bapak memang ada minat, Bapak bisa bayar sekarang, travelnya nanti, belakangan. Dan harga dijamin paling murah. Oke? So, jadi kita menjadi partnernya Edvan, menjadi partnernya customer kita untuk, udahlah Pak, daripada mikirin COVID, mendingan mikirin what's your next traveling destination. Nah, gitu. Next-nya apa sih? Ya. Nah, kira-kira gitu. Oke, tapi boleh nggak sih kalau sambil itu dijalanin, kan butuh cash flow juga tuh. Sambil jalanin bisnis-bisnis yang lain. Boleh nggak tuh? Seenggaknya buat bisa bertahan gitu. Ya, actually boleh. Sebetulnya boleh. Kan tadi kan kita udah tahu ya, kalau kita mau bertahan hidup, otomatis kita harus jualan. Dan sedapat mungkin menjual sesuatu yang marginnya besar. Related. Oh, oke. Yang marginnya harus besar. Misalnya makanan, itu marginnya besar. Atau menjual apa, marginnya besar. Pokoknya harus pastikan kita bertahan hidup. Jangan-jangan kita akan punya lini bisnis baru gara-gara COVID-19. Benar. Gitu. Malah dapat berkat dari bisnis kayak dari keadaan ini ya. Benar. Iya.
Nah, teman-teman semua, silakan yang masih mau bertanya. Nah, terus ini ada yang nanya nih, bisnis apa yang cocok saat COVID, Coach Tom? Bisnis apa yang cocok saat COVID adalah bisnis yang bisa memenuhi kebutuhan 3 tipe customer tadi. Tipe customer adalah yang takut virus. Yang takut virus akan beli vitamin, beli. By the way, satu hal yang mungkin saya mau ingatkan ke teman-teman, customer hari ini tidak membeli produk. Hari ini customer, Anda nawarin produk pasti nggak laku, dijamin. Meskipun orang takut virus, Anda nawarin produk, nggak laku. Yang dibeli hari ini adalah servis. Oke. Kalau servisnya bagus, kalau komunikasinya bagus, kalau informasi yang disampaikan akurat, ini akan membuat orang suka dealing dengan kita. Jadi, orang akan membeli pelayanan dan solusi, tidak membeli produk. Karena kalau mau beli produk dimanapun bisa, pergi aja ke Indomaret udah langsung bisa dapat hand sanitizer. Kenapa harus beli sama kita? Tapi karena relationship kita bagus, karena pertemanan kita bagus, kita bisa mendapatkan perhatian dari customer-customer kita. Iya, so bisa dibilang kita sekarang nggak cuma harus fokus ke produk, tapi fokus ke solusi. Ke 3 customer tadi ya, 3 tipe customer tadi ya. Benar. Nah, ini bakalan seru banget nih teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, dan bukan cuma bahas inspirasinya, tapi juga kita akan bahas strateginya ya Coach Tom. Di seminar Zoom online yang akan kita laksanakan pada minggu ketiga bulan Juni. Langsung daftar sekarang juga, dan bukan cuma daftar, teman-teman juga berkesempatan untuk menjadi affiliate penjualan tiket. Nah, bisa punya penghasilan nih Coach Tom. Jadi silakan aja. Iya, follow Instagram saya @edvanemculture, dan mungkin kalau ada follower saya di sini jangan lupa follow juga Tom MC Ifle, dan juga teman-teman nanti bisa belajar bukan cuma dengan Coach Tom tapi dengan pembicara yang lain ya. Dan hari ini pun saya akan menghadirkan pembicara lain juga Coach Tom yang mudah-mudahan bisa memberi banyak solusi buat teman-teman di rumah bisa belajar secara gratis di Instagram. Dan nanti ini akan kita share di YouTube kita masing-masing ya, dan juga akan di Spotify. Nanti akan diedit sama tim saya, dan kita masih ada beberapa pertanyaan nih Coach Tom. Siap, silakan. Asuransi gimana asuransi nih? Waduh. Asuransi harusnya sekarang lagi jangan geleng-geleng dulu Coach Tom. Asuransi harusnya lagi top-topnya sekarang. Lagi top-topnya apa nih? Lagi top-topnya bagus. Oke. Harusnya bisa jualan. Benar. Karena orang ini target market yang mana nih? Target market yang takut jika keluar uang untuk masuk rumah sakit. Benar. Oke. Orang-orang yang takut keluar uang untuk rumah sakit, hari ini adalah momen penting untuk mereka beli asuransi. Berarti untuk tipe market kedua. Untuk tipe market kedua. Nah, kalau misalnya kita menjual asuransi dengan, ingat ya, kita selalu berpikir gini, gaya lama sudah berakhir. Semua cara Anda di masa lalu, stop. Kalau Anda jual asuransi dengan hard selling, stop. Kalau Anda jual asuransi dengan cara apapun di masa lalu, stop. Please find new ways. Karena saya aja nambah asuransi pada saat COVID. Gitu. Karena sudah mulai berpikir, oh iya, oh saya butuh ini, mulai banyak hal-hal yang saya pikirkan dan saya butuhkan. Nah nih teman-teman, tolong dicatat, Coach Tom termasuk tipe customer kedua. Dia, betul. Iya kan? Benar. Oke. Nah, jadi langsung tawarin Coach Tom habis ini ya. Nah, jadi kita perlu menemukan segmentasi atau customer berdasarkan pendekatan masa depan. Karena yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh orang yang membeli asuransi adalah saat terjadi tragedi, uang mereka habis. Ya. Gitu. So, kita harus mendesain sesuatu atau mensupport customer kita untuk mampu memberi solusi dengan adanya insurance. Nah, produknya pun harus disesuaikan. Programnya harus disesuaikan. Cara lama sudah tidak berlaku. Relationship hari ini itu penting sekali. Jadi, hubungan baik kita, problem dari teman-teman di asuransi itu begini. Setelah jualan 1 kali, abis itu nggak pernah kedengaran sama sekali. Nah, itu. Nah, udah, nggak pernah dengar sama sekali. Nggak ada hubungan, nggak ada apa. Hari ini, ketika saya, salah satu insurance agent kita,
Ngirimin hand sanitizer dengan notes. Logo ya? Dengan tulisan, dengan tulisan tangan. Hai Tom and Ika, semoga kamu saat ini dalam kondisi sehat. Sorry, ini bungkusnya adalah bungkus apa namanya? Bungkusnya adalah bungkus apa? Tapi isinya adalah hand sanitizer. Saya yakin kamu sudah ada, tapi just in case kamu belum ada, ini adalah to support you. Just to let you know, saya care dengan kamu. Just to let you know bahwa kami peduli. That's it. Iya. Oke. Coach Tom, kita punya waktu, sorry banget ini. Kita punya waktu udah tinggal 5 menit lagi. Boleh mungkin langsung Coach Tom. Nanti kita lanjut di Zoom ya. Kalau di Zoom teman-teman sama Coach Tom bisa langsung tatap muka dan langsung nanya langsung nanti ya. Ya, bisa panjang juga nanti, bisa manjang lah pokoknya ya. Dan buat teman-teman semuanya, kita akan sama-sama dengarkan kesimpulan dari obrolan kita kali ini yang akan langsung disampaikan oleh Coach Tom sebelum nanti akan saya simpulkan sebelum menutup acara. Silakan Coach Tom. Gimana? Ya, ada 3 hal yang harus Anda tumbuhkan saat Anda menghadapi COVID. Anda harus menumbuhkan diri Anda, mental Anda, spiritual Anda, menumbuhkan tim Anda, dan menumbuhkan bisnis Anda. Tapi untuk benar-benar menumbuhkan bisnis, Anda harus follow the money. Anda harus ikuti di mana uang itu bergerak. Yang kedua, Anda harus beradaptasi melalui metode pemasaran yang baru. Dan yang ketiga, Anda harus melakukan yang namanya over communication. Anda harus berkomunikasi ekstra sering dengan prospek, customer, dan karyawan. Itu pesan saya. Oke, wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Yeay! Dan teman-teman semuanya, jadi kurang lebih kesimpulannya adalah bisnis model yang harus kita jalankan di kala pandemi ini untuk bisa tetap bertumbuh adalah harus customer oriented. Benar nggak Coach Tom? Ya, mulai dari kita memahami sifat dan jenis-jenis customer tadi yang udah dijelasin sama Coach Tom, kemudian juga sistem jualannya udah nggak bisa lagi hard selling, tapi mungkin sekarang lebih cocok soft selling. Jadi orang dikasih manfaat dulu, orang udah ngerasain manfaat, tahu-tahu dia beli. Jadi soft selling. Presentasi pun soft selling. Ya, jadi intinya bagaimana kita memahami jenis dan karakteristik customer kita, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi dan jawaban buat teman-teman semuanya untuk bisa tetap bertumbuh. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, nantikan kolaborasi saya yang kedua di Zoom online bareng Coach Tom MCI Play. Dan langsung aja daftarkan dirimu sekarang juga, bisa juga sebagai affiliate-nya. Klik aja link di bio Instagram saya @edvanmkautsar. Sekali lagi thank you Coach Tom. Mudah-mudahan banyak ya. Mudah-mudahan Tuhan banyak balas kebaikan ya, dan makin sukses, makin jaya, makin hebat, makin kece, makin menginspirasi ya. Amin. Makasih sekali lagi Coach Tom, dan silakan teman-teman yang mau mengucapkan terima kasih sama Coach Tom. Dan sekali lagi juga saya ingin berikan 1 tiket gratis buat teman-teman yang komentarnya terbaik. Nanti akan saya pilih setelah di save live-nya. Dan sekali lagi thank you Coach Tom. Kita harus berpisah karena waktunya sudah habis. Sampai ketemu di seminar Zoom online, dan thank you buat teman-teman semuanya. Makasih Coach Tom. Thank you. Good job. Thank you. Bye-bye. Oke, teman-teman semuanya, kita tadi udah ngobrol, teman semuanya ikut nanti jam 4 sore bareng Kang Hari Firmansyah, dan juga nanti jam 20.00 karena kita akan ngobrol lagi bareng Coach Reza. Sama Kang Hari Firmansyah, kita akan belajar tentang bagaimana cara kita merespon setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan, baik bisnis, relasi, dan lain-lain. Dan buat teman-teman semua yang mau belajar tentang gimana caranya dikejar rezeki, maka pantengin jam 20.00 bareng Coach Reza. Kalau mau tahu jadwalnya lebih lanjut, klik aja Instagram @edvanmkautsar. Semua ilmu ini gratis. Saya menghadirkan 16 pembicara. Buat teman-teman semuanya belajar hanya dari Instagram secara gratis. Sekali lagi, klik @edvanmkautsar, dan di sana akan banyak informasi tentang jam dan siapa pembicara yang saya hadirkan untuk bisa memotivasi, menginspirasi, dan juga memberikan ilmu secara gratis di Instagram buat teman-teman semuanya. Dan pastinya pembicaranya adalah pembicara-pembicara top nasional yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Thank you sekali lagi buat sahabat semua yang sudah hadir, waktunya sudah hampir habis, dan sekali lagi kesimpulannya adalah bisnis di era pandemi adalah bagaimana kita
bisa memiliki mindset customer oriented atau mindset di mana kita berfokus pada pelayanan, berfokus pada kebahagiaan customer. So, mulai sekarang, mulai kenali customer Anda. Tadi ilmu yang saya dapat banget adalah, kalau hari ini penjualan kita dari 100 turun jadi 15, maka kita perhatikan yang 15 orang ini, kira-kira seperti apa orang-orangnya, dan carilah 15 orang itu di sekitar kita untuk menjadi lebih dari 100 orang. So, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Edvan M. Kautsar. Semoga bermanfaat. Salam sukses, bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ini pembicara pertama, ini sesi pertama. Nanti jam 4 dan jam 20. Cek di Instagram saya. Bye.